Salam pemirsa. Kali ini mata ketiga akan mengajak Anda melihat misteri yang belum terpecahkan, yakni perang nuklir dalam zaman prasejarah. Ketika bincang-bincang tentang nuklir yang bikin was-was sekarang, perang nuklir telah menjadi bayangan yang melekat pada manusia. Menurut arkeolog, manusia zaman kuno telah mengalami perang nuklir. Namun, apakah perang nuklir pernah terjadi di peradaban prasejarah? Dan apakah perang nuklir itu yang menghancurkan peradaban ini tetap menjadi misteri abadi hingga kini? Ditemukan peradaban prasejarah dalam fosil. Dalam 4,6 miliar tahun evolusi sejak lahirnya bumi, makhluk-makhluk di bumi telah mengalami 5 kepunahan massal, siklus hidup dan mati secara berulang. Oleh karena itu, ada yang menyimpulkan bahwa pernah ada beberapa peradaban manusia yang maju di muka bumi ini. Namun demikian, sayangnya peradaban-peradaban ini telah musnah. Ratusan juta tahun perubahan alam hampir menghapus semua jejaknya, hanya sedikit bukti yang dapat bertahan. Pada tahun 1972, sebuah tambang uranium oklo berusia 2 miliar tahun ditemukan di Republik Gabon, Afrika. Sebuah peninggalan prasejarah juga ditemukan di tambang tersebut, yakni reaktor nuklir kuno. Sebuah reaktor nuklir dengan skala yang besar pada zaman prasejarah, dengan kapasitas kurang lebih 500 ton biji uranium di 6 wilayah, dan diduga dapat menghasilkan tenaga sebesar 100.000 watt. Tambang reaktor nuklir tersebut terpelihara dengan baik, dengan layout yang masuk akal, dan telah beroperasi selama 500.000 tahun lamanya. Yang membuat kita tambah tercengang adalah limbah penambangan reaktor nuklir yang dibatasi itu tidak tersebar luas di dalam areal 40 meter di sekitar pertambangan. Jika dibandingkan dengan tambang reaktor di zaman modern ini, teknik penataan tambang reaktor tersebut jauh lebih baik dibandingkan penataan yang ada pada zaman modern ini. Hal ini seharusnya membuat kita malu, karena pada zaman modern seperti itu, kita masih bingung dengan masalah pengolahan limbah nuklir, sementara manusia zaman prasejarah sudah tahu cara memanfaatkan topografi alam untuk menyimpan limbah nuklir. Penguasaan teknologi energi nuklir oleh manusia dan membangun reaktor nuklir pertama baru terwujud pada tahun 1940-an. Misteri seperti apa yang tersirat dari reaktor nuklir 2 miliar tahun silam ini? Pada tahun 1968, 2 fosil jejak kaki manusia ditemukan di Amerika Serikat, dan jejak kaki tersebut menginjak semacam makhluk tertua di dunia, trilobit. Makhluk ini telah punah ratusan juta tahun yang lalu. Perlu dicatat, fosil jejak kaki manusia ini merupakan periode Kambrium secara geologi dan telah berusia 500 juta tahun. Di zaman yang begitu jauh ini, siapa yang meninggalkan jejak kaki ini? Dalam kronik suku bangsa Maya, ada catatan peristiwa antara 90 juta tahun hingga 400 juta tahun yang lalu di bumi. Menurut teori evolusi, sama sekali tidak ada manusia di muka bumi pada ratusan juta tahun yang lalu. Lalu sejarah siapa yang dicatat bangsa Maya? Misteri kehancuran kota Sodom. Dalam Alkitab tercatat peristiwa seperti ini. Sekeluarga Lut tinggal di Sodom, dan Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kota ini. Menjelang bencana, Tuhan menyuruh keluarga Lut untuk meninggalkan Sodom sesegera mungkin dan berpesan, jangan pernah melihat ke belakang. Tetapi istri Lut tidak mengikuti pesan Tuhan dan melihat ke kota Sodom yang dilanda bencana. Akibatnya ia tewas oleh seberkas cahaya terang. Keesokan harinya, mereka melihat kota yang pernah mereka tinggali itu telah hancur. Kekuatan seperti apa yang dapat menghancurkan kota dalam semalam? Dan cahaya kuat seperti apa yang dipancarkan ketika terjadinya kehancuran? Dalam penyelidikan sekarang, orang-orang mendapati bahwa Alkitab adalah buku sejarah yang disakralkan. Banyak cerita dalam Alkitab telah dikonfirmasi. Jadi apakah kita juga percaya bahwa kehancuran kota Sodom adalah cerminan sejarah yang sebenarnya? Misteri kehancuran Mohenjo-daro. Sungai Indus adalah salah satu sungai terpanjang di dunia dan juga merupakan tempat lahirnya peradaban manusia. Sejak abad ke-19, orang-orang telah menemukan sejumlah besar runtuhan peradaban yang sama di 1.600 km dari timur ke barat dan 1.400 km dari utara ke selatan di sepanjang daerah Punjab tepi sungai Indus.
Luas cakupannya yang unik adalah satu-satunya di dunia, dan inilah peradaban India. Yang paling terkenal adalah dua situs kota kuno, Harappa dan Mohenjo-daro, atau Mound of the Dead, atau lembah kematian dalam bahasa Hindi. Menurut perkiraan paling konservatif, kedua situs kuno itu setidaknya telah berusia lebih dari 5.000 tahun sejarahnya. Namun tidak ada catatan tentang dua kota kuno ini dalam mitologi awal India, sehingga banyak yang berpikir bahwa sejarah mereka mungkin jauh lebih tua dari yang diperkirakan. Semua rumah dibangun dari batu bata dan kayu, dan pada dasarnya sama dalam skala tata letak. Tampaknya peradaban antara si kaya dan si miskin tidak tampak di sini. Apakah memang tidak ada atau hancur dikikis waktu? Di sini ditemukan sejumlah besar tulang kerangka manusia. Ada yang ditemukan di jalan dan lebih banyak lagi di dalam rumah. Di reruntuhan yang relatif besar ditemukan setumpukan orang-orang meninggal. Ada yang sambil menutupi wajahnya dengan tangan seakan sedang melindungi diri, dan ada yang seakan melihat sesuatu yang menakutkan. Yang pasti semua orang meninggal dalam kondisi mendadak. Pasti telah terjadi peristiwa yang tidak biasa di kota kuno ini ketika itu. Apa itu? Letusan gunung berapi. Tetapi dalam jarak ribuan kilometer di daerah ini, orang-orang tidak menemukan jejak kawah gunung berapi. Apakah terjadi wabah tiba-tiba? Namun dari bukti medis, berbagai penyakit dan wabah mustahil akan tiba-tiba menghancurkan sebuah kota. Dari analisis kimia pada tulang kerangka manusia, seorang arkeolog India menyimpulkan, saya menemukan bekas pemanasan suhu tinggi pada 9 sosok tulang kerangka itu. Ini menunjukkan bahwa hancurnya kota Mohenjo-daro dan kematian massal ada hubungannya dengan suhu tinggi. Hancurnya kota Mohenjo-daro dan Sodom dalam Alkitab itu sangat mirip. Keduanya hancur oleh sesuatu yang berhubungan dengan suhu tinggi. Di situs kota Mohenjo-daro, orang-orang juga menemukan ada bekas semacam suhu tinggi di banyak bangunan yang runtuh. Orang-orang bahkan menemukan sejumlah zat trinitit pada bangunan kaca. Pembentukan zat ini disebabkan oleh suhu tinggi sesaat yang melelehkan permukaan suatu benda, kemudian mendinginkan dengan cepat. Sejauh ini, orang-orang hanya menemukan zat buatan manusia ini di lokasi ledakan senjata termonuklir. Semua bukti ini menunjukkan pernah terjadi ledakan nuklir di daerah ini. Awan tebal dalam catatan kuno India. Dalam puisi naratif India kuno lebih dari 3000 sebelum Masehi, umat manusia modern cukup beruntung dapat melihat perang skala besar ini. Di masa lalu, orang-orang selalu berpikir bahwa penggambaran dalam puisi ini adalah puisi yang dilebih-lebihkan. Sampai setelah Hiroshima dan Nagasaki diluluh lantakan 2 bom atom, orang-orang tiba-tiba baru menyadari bahwa ini adalah catatan saksi yang mirip dengan bom atom. Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India yang menghimpun banyak puisi naratif panjang tentang sejarah dan mitologi. Ada banyak informasi yang sangat akurat yang membuat orang berpikir bahwa penulis menulis puisi naratif ini berdasarkan sumber pertama. Penulis menggambarkan semacam senjata pamungkas dengan suasana hati yang tertekan, dapat membunuh semua prajurit yang mengenakan helm dan baju besi emas. Jika para prajurit mengetahui kekuatan senjata ini, mereka akan membuang semua perangkat logam di tubuh mereka, melompat ke sungai dan mencuci bersih seluruh tubuh dan segala sesuatu yang mereka sentuh. Menurut penulis, ini semua bukan tanpa alasan, karena senjata ini bisa merontokkan rambut dan kuku. Dia mendesah sambil berkata, begitu semua makhluk tersentuh senjata ini, mereka semua akan menjadi kuyuk dan lemas. Dalam Perang Mahabharata, diceritakan tentang perang teknologi nuklir dahsyat yang meluluh lantakan dunia pada saat itu, sehingga kehancuran yang terjadi menyebabkan peradaban kembali ke masa primitif dan harus mulai dari awal untuk membangunnya. Sebuah senjata yang sangat mengerikan tercatat dalam Mahabharata. Dari sudut pandang orang-orang di zaman atom, pemandangan ledakannya mungkin tidak terasa berlebihan. Dalam buku ditulis seperti ini, tidak ada asap sama sekali. Selongsong yang bersinar ditembakkan seperti segumpal bola api. Sesuatu seperti kabut tebal tiba-tiba menyelimuti pasukan, dan seluruh cakrawala seakan lenyap dalam kegelapan. Badai angin yang membawa kemalangan berderu, dan sesuatu seperti awan hitam menderu ke angkasa disertai gemuruh keras.
membuat orang merasa sampai matahari pun tidak tampak lagi. Panas dari senjata ini memanaskan bumi dan langit. Gajah besar yang terbakar oleh api itu berlari dalam kepanikan. Selanjutnya diceritakan bahwa ribuan kereta perang, manusia dan gajah hangus terbakar menjadi abu akibat ledakan senjata yang mengerikan ini. Semua tentara yang selamat dari ledakan segera berlari ke sungai terdekat, mencuci seragam dan senjata mereka masing-masing di sungai. Di India senjata ini disebut Brahmastra dan dalam mitologi Kel disebut bom petir. Kel adalah sebutan bagi sejumlah suku kuno Eropa Tengah pada masa silam. Dalam mitologi suku kuno Kel, bom petir ini memiliki nama yang berbeda sesuai dengan jumlah korban yang dapat dibunuh ketika meledak. Menewaskan 100 orang disebut bom 100 nyawa atau bom 1000 nyawa jika menewaskan 1000 orang. Penemuan yang mengejutkan di wilayah lain. Dalam arkeologi dan geologi, orang-orang sekarang telah menemukan banyak bukti yang mirip dengan ledakan senjata radioaktif. Misalnya di dinding 2 benteng kota di Irlandia, bahkan ada bekas lelehan pada granit. Menurut ilmuwan, batu granit tidak akan meleleh tanpa suhu tinggi di atas 1000 derajat. Di Peru saat ini orang-orang menemukan batuan di dinding batu mengalami proses petrifikasi. Asal tahu saja, proses ini baru akan terbentuk pada suhu ekstrim tinggi, sementara tidak ditemukan kawah apapun di sekitar dinding batu. Jadi bisa dipastikan proses ini bukan terbentuk oleh hantaman meteorit. Setelah bom atom pertama Amerika Serikat meledak, ilmuwan menemukan semua batuan dan pasir meleleh menjadi cairan pada suhu tinggi instan, lalu dengan cepat mendingin dan membentuk selapisan lahan seperti kaca di lokasi ledakan. Sementara di Hainan dan daerah lain Tiongkok juga ditemukan sejumlah besar kaca meteorit yang oleh penduduk setempat disebut batu satam. Apakah dengan temuan-temuan ini belum bisa juga menegaskan bahwa pernah terjadi ledakan nuklir di muka bumi pada puluhan ribu tahun silam? Dalam sastra India kuno, ada konsep tentang kalpa, yaitu satuan waktu yang sangat panjang dalam ajaran Hindu. Satu kalpa setara dengan 4.320.000.000 tahun. Konsep waktu ini pernah membuat bingung para peneliti. Namun menurut fisikawan nuklir, bahwa di alam, masa waktu harus diukur dalam miliaran tahun atau miliaran detik. Misalnya waktu paruh uranium 238 adalah 4,510 miliar tahun, sedangkan waktu paruh molekul hanya sepersejuta detik. Ini sangat mirip dengan konsep setahun waktu kalpa. Jika memang bangsa India kuno telah menguasai konsep-konsep ini, lalu apakah mereka sudah memiliki teknologi pengukuran materi nuklir dan subnuklir yang menunjukkan bahwa peradaban prasejarah telah mampu menciptakan senjata nuklir? Entahlah, semuanya masih menjadi misteri yang belum terungkap. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.